jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezeki sudah tertakar, tidak tertukar, apalagi nyasar. Masya Allah, kalau bicara soal rezeki, antusiasnya luar biasa, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali komentar dari Instagram. Nah, sebelum kita tanya-tanya sama guru-guru kita, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Pak, sini Pak. Bapak jualan apa? Jualan koran. Koran, berapa korannya harganya? Harganya 5.000 murah. Ini koran baru apa koran lama Pak? Iya yang hari ini. Oh yang hari ini? Iya, Sabtu 7 Agustus. Oh iya mantap. Ya, saya nggak bakal- Berapa ini harganya berapa? 5.000. 5.000. Nah mungkin saya jual koran Oh kemarin Pak. iya siap. Ini mau sekalian Pak. Apa tuh? Ini nyata Bapak. Oh iya. Berapa ini? Ini harganya 10.000. 10.000. Harganya. Oke. Ini Pak. Nggak usah, ada buat Bapak aja. Tos dulu kita, tos dulu. Ya buat Bapak lagi ya. Jangan nangis sudah. Kenapa? Makasih Bapak baik banget. Iya. Ini ada titipan Pak dari teman-teman. Iya. Nah. Biar Bapak berkah Bapak. Biar Bapak hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aduh ya Allah, di usianya yang sudah tidak muda lagi, beliau tetap semangat mencari rezeki. Memang agak sulit sekarang untuk menemukan koran karena di era digital ini informasi sangat mudah sekali didapat, tapi mudah-mudahan Bapak sehat terus dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, saya mau ke Ustadz Hilman nih. Afwan Ustadz, katanya saya pernah dengar seseorang itu bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga gitu ya. Bukan dari usaha, bukan dari bekerja, ini yang menjadi pertanyaan saya. Lalu dari mana ini datangnya? Mohon penjelasannya guru, silakan. Ustaz Maulana Ustaz Syam, mohon izin Mas Mikdad. Iya, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu bisa kita dapatkan dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan Allah akan memberikan kepada dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita ingin dilapangkan rizkinya, perbaikilah ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Contoh, sholat. Ya, sholat itu indikator kebaikan seseorang. Sholatnya baik, baik seluruhnya. Sholatnya kurang baik, maka boleh jadi ada sesuatu yang kurang baik juga dalam hidupnya. Banyak di antara kita yang sibuk mencari rezeki, tapi lupa dengan Sang Maha Pemberi rezeki. Salah satunya apa? Melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, ya kan? Hanya sekedar untuk ketemu dengan klien, ngurusin bisnis, sibuk dengan bekerja. Kemudian lupa. Lupa apa? Lupa menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Padahal boleh jadi rizki yang kita dapatkan alirannya dihasilkan dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman, wa'amur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Fastobir ilaiha, dan bersabar-sabarlah dalam salat itu. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqan. Jangan pernah khawatir bertanya tentang rizki. Nahnu narzukuka. Kami yang akan menjamin rizkimu. Coba perhatikan, di ayat itu Allah kaitkan antara salat dengan rezeki. Kenapa? Karena boleh jadi banyak di antara kita yang melalaikan sholat, melupakan sholat karena sibuk mencari rezeki. Boleh jadi saya juga begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirkan ketakwaan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Contoh lain, infak sodako. Tadi Ustadz Maulana sampaikan, saat kita memberi kepada orang lain, hakikatnya harta kita nggak berkurang. Justru sebenarnya Allah akan tambahkan. Apalagi saat kita memberi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Seorang anak yang memberi kepada orang tuanya
tidak akan pernah habis hartanya insya Allah. Seorang suami yang sayang kepada istrinya. Ini catatan penting ya. Seorang suami yang sayang kepada istrinya, kepada keluarganya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Masya Allah. Seorang istri yang mendoakan suaminya. Jadi ketika suaminya bekerja dalam urusan dunia, istrinya di rumah, bagaimana caranya? Sholat duha, baca Quran, doakan suami kita, dukung suami kita. Insya Allah itu menjadi ketaatan kita kepada Allah yang merupakan bagian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rizki bisa kita dapatkan dengan jalan tol, jalan cepat. Salah satunya dengan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ketakwaan bisa meningkatkan rizki, berarti kemaksiatan kita, dosa kita bisa mengurangi jatah rizki dan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillah nambah ilmu baru nih. Nah ini selanjutnya, tadi ada pertanyaan saya dijawabnya pakai bahasa Makassar. Ini kan kita bingung, saya jawab aja pakai bahasa Sunda biar bingung semuanya. Nah kita bahas lagi nih Ustadz Maulana Afwan. Kita pernah mendengar nih katanya ada rezeki yang sudah jelas-jelas memang sudah ditakar oleh Allah tidak akan tertukar. Tapi mohon maaf nih banyak yang abai sama rezeki-rezeki ini, bahkan meninggalkan rezeki ini. Saya jadi pengen tahu apa sih sebenarnya rezeki ini nih. Mohon penjelasannya Guru, silakan. Saya mau tanya Mikdad sebelum saya tausiah. Boleh. Mikdad berapa lama bersama dengan anak? 2 tahun kurang lebih. Ya, nanti dibahas lagi. Nanti dibahas lagi. Bikin penasaran jadi, silakan Guru. Berbicara tentang ada rezeki yang kita abaikan. Ternyata barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakat, dan diberikan kesehatan badan, memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan ia telah terkumpul pada dirinya dunia itu. Masya Allah. Ini hadis riwayat Tirmizi dari kalimat Rasulullah SAW yang dalam hal ini menjadi pembelajaran buat kita. Maka rezeki yakni ada rezeki termahal. Mau tahu? Mau. Rezeki waktu. Seorang anak, ya pernah dikisahkan oleh Sasam di kisah inspiratif ya. Di mana seorang anak bertanya kepada ayahnya, berapa gajinya ayah? Contoh, sambil perumpamaannya, produser lah. Oh ya, produser. Ya, berapa produser tuh? Islam itu namanya Mas Arif ya. Mas Arif punya tuh. anak namanya Kinan, ya, itu aja. Oh itu mah kisah nyata. Daripada ambil contoh saya. Betul. Bapaknya mulai pagi pergi ke kantor sampai malam pulang. Begitu seterusnya. Kemudian ditanya berapa gajinya Bapak? Iya. Bapak sekian. Kalau begitu dia tabung uangnya. Bagaimana dia mau beli sewaktunya orang tuanya 1 jam. Ya Allah sedih banget. Kira-kira anak sudah rewel gak? Sekarang kalau misalnya mau ditinggal pergi suka nangis. Iya. Udah tahu dia. Kalau saya nggak pernah mau pakai baju gini, baju-baju ceramah kan, Iya, baju-baju koko. Harus pakai baju ya yang dalaman saya. Kalau pakai baju begini, abah mau kemana? Oh itu alasannya, ya Allah jadi Nah tahu. ini waktu, rezeki yang termahal adalah waktu. Bagaimana kita menyiapkan waktu untuk Allah, untuk diri, untuk keluarga, untuk sesama. Atur waktu. Apalagi rezeki yang tanpa kita sadari adalah rezeki rasa aman. Sekali lagi rasa aman. Saya selalu ambil perumpamaan. Siapa yang mau dapat rumah gratis? Mau nggak? Pasti mau lah Mau semua nggak? orang Ustaz. Di daerah konflik. Ada tembak-tembakan tiap hari ya. Tembak-tembakan. Tapi mau nggak? Kenapa ada rumah mahal? Karena rasa aman yang dijual. Rasa aman. Maaf saya ambil perumpamaan. Apartemen itu lebih mahal. Lebih mahal apartemen. Betul. Padahal kita tidak punya tanah. Iya betul. Tidak ada tanahnya itu. Tapi kenapa bisa mahal? Karena ada rasa aman. Ada namanya privacy. Privacy ya, Masya Basi-basi. Allah. Privacy. Privacy. Oh, iya, ya. apa? Privacy. Privacy. Ada rasa aman. Jadi enak kita. Tidak terganggu. Maka rezeki ada lagi. Ketika kita ada rezeki makanan, pada hari itu seakan-akan kita sudah merasakan dunia seluruh isinya. Kenapa? Karena ada makanan pada hari itu. Makanya jangan pernah ada keluhan pada diri kita. Jangan ada pernah keluhan. Karena sebenarnya bukan rezeki itu. Karena begini ya, jangan terlalu banyak permintaan. Karena mohon maaf, yang kau butuhkan tidak sebanyak yang kamu
minta. Minta, betul. Ya Yang Allah. kau butuhkan tidak sebanyak yang kau minta. Ada juga kata-kataku tuh. Iya. Tapi saya ambil dari Bisa jadi Profesor satu Quraish itu. Shihab. Quotes itu quotes. Bagus. Gimana Ustaz kata-katanya tadi? Gimana coba? Kata-katanya. Ini dari Prof. Quraish Shihab ya. Yang kau minta tidak sebanyak yang kau butuhkan. Itu saja. Masya Allah. Kan banyak orang minta. Tapi yang kita butuhkan seberapa? Contoh kecil, saya selalu ambil perumpamaan. Ambil piring, ambil makanan, Iya. nasi banyaknya. Aduh. Simpan, lalu tidak dihabiskan. Nah, di kondangan tuh biasanya kayak gitu. Ya Nah. Allah, ambil yang kau butuhkan. Kalau kau masih mau, maju kalau kau tidak punya rasa malu. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Maulana, luar biasa penjelasannya. Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini dan terima kasih atas antusiasnya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita langsung bacakan pertanyaan pertama nih, biar insya Allah akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Pertanyaan dari @si_inab. Assalamualaikum Ustadz, saya Zainab, baru kelas 12, izin bertanya, Masya Allah. Gimana caranya bilang Bapak sendiri kalau rezeki udah ada yang ngatur dan gak ada yang perlu dikhawatirkan. Soalnya kalau soal dengar sedekah, Bapak saya suka sepelein bahkan untuk anak sendiri dan keluarga. Dan selalu bilang apa-apa harus hemat, padahal kita sedang perlu dan rezeki dah ada yang ngatur, nggak akan ketukar. Mohon jawaban bantuannya. Boleh langsung dijawab oleh guru kita, Ustadz Hilman, silakan guru. Iya Ini zamannya Ustaz Ilman ini. Iya, masih Masalahnya kelas ABG 12. gitu ya. Anak SMA nih, 12. Masya Kalau Allah. saya nenek-nenek, ibu-ibu. Beda segmennya ya. Masya Allah. Iya, jadi cara berkomunikasi dengan orang tua itu harus baik ya, harus lemah lembut. Jangan merasa pintar, tapi harus pintar merasa. Aduh, gimana Ustadz, boleh diulangi lagi nggak? Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Masya Allah. tuh Jangan luar merasa benar, harus benar merasa. Boleh jadi orang tua kita belum sampai pemahamannya tentang apa yang dipahami terkait dengan sedekah tadi. biasa. Betul. Dan ada dakwah yang paling tajam, caranya adalah dengan contoh. Ya, kalau hanya sekedar berkata-kata mungkin agak sulit ya. Coba contohin, buktikan bahwa di balik sedekah itu ada keistimewaan yang begitu luar biasa. Dan setelah itu kita akan bisa menghadirkan sikap-sikap terbaik kepada orang tua kita. Dan ini juga pesan bagi semua, rezeki itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi rezeki itu tentang seberapa banyak yang bisa kita berikan. Wah, luar biasa. Masya Allah. Jadi rezeki itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang harus kita beri, yang bisa kita Masya berikan. Allah. Wah, luar biasa. Saya nyesel nggak bawa catatan nih. Baik, kita bacakan pertanyaan yang kedua nih dari Instagram. Oh, ini @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, apa kiat agar rezeki suami lancar? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga seperti saya? Rezeki kami saat ini sangat seret sekali, mungkin karena pandemi. Dagangan sepi, akhirnya suami ngojek buat tambahan. Sementara saya punya bayi yang kebutuhannya lumayan besar karena minum susu formula. Ditambah biaya anak sekolah buat bayar angsuran rumah. Rasanya beban ini sudah tak sanggup saya pikul Ustadz. Apa mungkin saya yang memang kurang rasa bersyukur? Waduh, ini sekalian curhat ya bertanyanya. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam, boleh sambil berdiri aja Ustadz. Oh baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki selanjutnya ya, rezeki yang sudah tertakar tidak akan tertukar apalagi nyasar, yakni rezeki jalur istri. Betul, Jadi- Masya Allah. Ulang. Alhamdulillah. Jalur Jalur istri. Istri ada lagi Istrinya nih. siapa namanya? Jihan Salsabila. Ustadz. Untung bener ya. Nah ini dia. Jadi ada rezeki jalur istri. Maka subhanallah ibu yang bertanya yang luar biasa. Maka jelas ibu sebenarnya bertanya sambil menjawab ya. Ibu udah ngeluh di awal tapi terakhir ibu jawab sendiri, apa saya kurang bersyukur? Maka yang pertama ketika menginginkan rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika
kalau kalian bersyukur. Uniknya ayat ini Allah tidak bilang la in syakartum 'ala Allah, kalau kalian bersyukur kepada Allah. Tapi Allah cuma mengatakan kalau kalian bersyukur kepada siapa? Kepada siapa saja. Bersyukur kepada suami artinya berterima kasih. Bersyukur udah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena khawatir miskin, khawatir susu formulanya, khawatir popoknya, khawatir makannya, khawatir sekolahnya. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah saya rasanya tidak sanggup lagi, pengen mati aja. Subhanallah, maka jangan mengkhawatirkan itu. Memang ketika kita hidup di dunia ini ada kekhawatiran-kekhawatiran. Apalagi kalau sibuk membandingkan diri kita dengan sosial media. Setiap hari melihat sultan-sultan yang ada di sosial media. Gimana kita nggak ngerasa miskin? Setiap hari melihat crazy rich yang ada di sosmed. Gimana kita nggak merasa miskin? Maka subhanallah, sebenarnya kalau kita nonton mereka nih, orang-orang kaya yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya apa yang kita kejar, Mikdad? Kita pengen kaya atau kita pengen bahagia kayak mereka? Sebenarnya pasti pengen bahagia. Bukan kaya yang kita kejar kan? Betul, cuma Sebenarnya kadang kita lupa ya. kebahagiaan yang kita kejar. Betul, Sedangkan kata Nabi SAW, orang yang bahagia itu cukup punya 4 ini dia akan bahagia. 1, almar'atu salihah, istri yang salihah. Subhanallah. Istri yang mana yang salihah? Suami bekerja, istrinya salat duha. Suami bekerja, istrinya membaca Al-Quran dalam rumahnya. Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena kebahagiaan yang kedua kata baginda Nabi SAW adalah rumah atau tempat tinggal yang luas, yang lapang bagi pemiliknya. Maksudnya luas bagaimana? Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan terasa luas bagi pemiliknya. Subhanallah. Maka ada Imam Abdullah namanya, itu setiap anak tangga pernah dikhatamkan Al-Quran. Ya Allah. Ya Allah. Dia pernah nanya kepada istrinya, bentar lagi mau masuk Ramadan, apa yang mau kau tambah di bulan Ramadan? Oh saya mau tambah tarawihku. Dia tanya anaknya, apa yang mau kau tambah dalam bulan Ramadan? Saya mau tambah bacaan Al-Quranku. Kata Imam Abdullah, saya sedih, saya nggak bisa nambah apa-apa di bulan Ramadan. Loh kok bisa? Karena setiap di luar bulan Ramadan itu sudah penuh ibadahku. Dia bingung mau nambah apa lagi di luar Ramadan, penuh ibadahnya. Subhanallah, jadi masuk Ramadan dia nggak tahu mau nambah apa lagi. Satu hari 25.000 istighfar, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 salawat. Mau nambah apa lagi? Udah habis 24 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bacakan Al-Quran dalam rumah. Yang ketiga itu tetangga yang baik, karena bagaimanapun rumah kita tadi dijelaskan oleh guru kita, kalau tetangganya kurang baik maka subhanallah kurang bahagia juga. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah, salat duha dan perbanyak istighfar. Istighfar di dalam rumah. Kenapa? Karena Allah janji, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Dan yang terakhir, bertakwalah kepada Allah. Masya Takwanya Allah. seorang istri diam di rumah, menjaga kehormatan, menjaga diri, ngurusin anak, itu adalah takwanya seorang istri. Masya Allah. Luar biasa. Jadi itu amalan-amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang istri. Baik jamaah, insya Allah jangan bersedih nanti karena setelah ini akan ada segmen Tanya Dong Ustadz lagi. Mudah-mudahan pertanyaan jamaah yang belum sempat terjawab akan dijawab setelah yang satu ini. Dan nanti insya Allah kita akan berdoa bersama-sama supaya rezeki kita dilapangkan. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.